Oke, Siska, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Terkait interview sih Pak, kadang Gimana saya itu tuh? memang suka ngeblank ketika ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke, Salah satunya kamu biasanya kurang di... Mm-mm. Sorry, gimana? Silahkan kurang dilanjut. kurang percaya diri aja sih. Oh, kurang pede. Oke. Interview Ya terus HR atau user ini? HR Pak. HR. Oke, terus? Ya, saya kan background saya itu kan cenderung, saya tamatan dari manajemen perhotelan Mm-mm. dan pengalaman bekerja saya itu kebanyakan itu di tata boga. Dan sekarang saya kan eh, pengen coba ke hal yang baru, saya pengen coba sebagai administrasi dan Mm-mm. saya sebenarnya pernah bekerja sebagai sekretaris di salah satu kontraktor, tapi itu nggak Mm-mm. lama karena Mm-mm. perusahaannya bangkrut dan akhirnya saya berhenti bekerja dan kembali ke posisi yang pertama sebagai tata boga. Mm. Dan saya kadang berpikir apakah apa namanya, apa mungkin background saya yang tadinya bagian data boga itu bisa masuk ke bagian administrasi gitu. Oke, ini ada dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana biar kita itu nggak tegang, nggak kaku, nggak gugup pada saat kita Ya, menghadapi interview. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungannya dengan pengalaman kita terhadap lowongan pekerjaan yang kita masuki. Definisi ya. dari relevan atau enggak gitu kan. Ini ada dua hal yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Terkait dengan cara menghadapi interview biar kita tidak gugup, entah itu interview HR atau interview user, adalah dengan meningkatkan jam terbang kamu Hmm. untuk praktek itu. Paling simpel tuh itu. Interview itu menyampaikan informasi secara lisan, bener nggak? Itu. Mau nanti lewat telepon, lewat Zoom kayak gini, atau video conference, video call gitu ya, atau mungkin walk-in, datang ke tempatnya langsung gitu. Itu intinya kan menyampaikan informasi, ya informasi yang ditanya ya, gitu, informasi secara lisan. Jadi ada dua kata kunci di situ, informasi dan lisan. Oke? Menyampaikan informasi secara lisan. Ada informasi dan lisan. Penghubungnya adalah penyampaian atau menyampaikan. Jadi biar kita mengurangi atau bisa meminimalisasi kemungkinan kita tegang atau gugup, gimana? Satu, dari sisi informasi. Informasi itu apa? Pastikan kamu menguasai materi yang ingin kamu sampaikan saat interview. Ada orang jadi gugup karena nggak siap materi. Materi itu soal apa aja? Macam-macam. Misalkan, baca ulang CV-mu. Informasi yang ada di CV-mu kan kamu sendiri yang ngalami. Kamu sendiri yang merasakan, kamu sendiri yang nulis di CV. Nah, harusnya kalau rekruter menanyakan apapun terkait dengan yang ada di CV, ya kamu harus tahu karena kamu sendiri yang mengalami, ya kan? Itu dulu. Jadi pastikan kamu baca ulang CV, nggak apa-apa. Kalau CV udah jadi, kau baca ulang. Biar otak kita tuh tersimulasi gitu. Bikin simulasi mengingat masa lalu pada saat kita melakukan pengalaman itu, apa aja dan lain-lain gitu. Mungkin kalau soal kuliah ya kita baca ulang materi kuliah kita yang masih memungkinkan untuk dipelajari. Jadi itu baca ulang CV. Yang kedua adalah riset soal perusahaan gitu. Hmm. Perusahaan itu punya nama, ya kan? Punya ada nama, ada website-nya, ada sosmednya gitu kan. Riset dulu, kunjungi dulu websitenya, pelajari apa yang bisa kamu pelajari, tidak harus langsung dalam, tapi kamu tahu dulu ini perusahaan apa, sejarahnya gimana, visi misinya gimana, bisnisnya gimana, sekarang yang lagi update soal perusahaan ini apa gitu. Kunjungi sosmednya juga gitu. Kamu harus macam itu, ya kan? Pahami perusahaan bisa lewat websitenya, bisa lewat sosial medianya, atau lewat media. Barangkali perusahaan ini pernah diliput atau masuk ke stasiun televisi, atau di media cetak, dan yang lain-lain. Kayak gitu. Riset dulu soal itu. Kemudian riset soal apa? Riset soal posisi yang kamu lamar. Sebelum kamu ada panggilan interview, kan kamu udah ada keinginan nih. Saya ingin ngelamar sebagai admin, misalkan gitu. Kayak tadi yang kamu sampaikan gitu kan. Maka kan kamu bisa browsing dulu gitu kan. Apa sih admin itu? Staf administrasi, kerjaan admin tuh ngapain? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Jenis-jenis admin tuh apa?
Apa bedanya admin finance, admin gudang, admin hotel, admin project gitu-gitu. Cari tahu, pasti ada persamaannya gitu. Ya kan? Gitu. Kamu cari tahu soal admin dulu, baru nanti dikembangin tuh modifikasinya tadi admin apa sama kayak, oh tahu mie itu apa? Ya tahu gitu. Apa bedanya mie goreng, mie rebus, mie ayam gitu. Mie ini sama gitu. Pasti ada persamaan dan perbedaan. Jadi basicnya kamu harus tahu dulu gitu. Itu bisa dipelajari juga gitu. Terus apa lagi? Kamu sudah menghadapi banyak proses interview. Di internet juga banyak sekali orang-orang yang sudah berbagi pengalaman interview mereka, di-share di internet melalui artikel lah, melalui video, melalui poster, gambar, apapun itu. Bahkan di channelku juga ada playlist interview gitu kan. Pelajari dulu khususnya pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Kita nggak bisa memprediksi 100% apa yang bakal ditanyakan di suatu interview. Tapi pasti satu interview dan interview lain ada irisan, dalam tanda kutip ada pertanyaan yang ditanyakan di sana ditanyakan terus sehingga terumuslah menjadi pertanyaan yang biasa muncul. Dengan belajar pertanyaan yang biasa muncul, kita udah terbiasa tahu, udah pernah dengar, kita sejak awal sebelum ada panggilan udah bayangin, oh nanti kalau ditanya gini aku udah jawabnya gini deh gitu. Tapi lebih dari sekedar mikirin, ini baru unsur-unsur informasinya. Baca ulang CV, riset soal perusahaan di sosial media dan websitenya, kemudian baca ulang posisi yang kamu lamar gitu ya, riset soal posisi yang kamu lamar, dan terakhir adalah pelajari pertanyaan yang biasa muncul. Siapkanlah itu dulu. Sebelum kamu lulus kuliah aja, kamu ini tuh bisa dipelajari dulu gitu. Jadi kamu bisa baca-baca dulu gitu kan, didahului. Nah ini dengan kamu melakukan ini, kamu bisa mengantisipasi kemungkinan kamu grogi karena nggak siap materi, nggak siap informasi yang disampaikan. Gitu. Belajarnya dari sekarang, jangan sekarang kamu belum ada panggilan, belajarnya di depan mata aja. Apa sih gitu? Oh ya udah aku sibuk edit CV. Nanti besok 2 hari lagi, 3 hari lagi ada psikotes, sekarang belajar, aduh psikotes tuh ngapain? Lolos lagi 2 hari, 3 hari lagi ada interview, sekarang baru mulai belajar cari tips dan trik interview gitu, telat kayak gitu. Memang memungkinkan, tapi telat untuk orang yang layak disebut sebagai orang yang punya persiapan, karena itu bisa jauh hari gitu ya. Ini dari sisi informasi. Tadi aku bilang, interview itu menyampaikan informasi secara lisan. Jadi kita udah mengantisipasi nih, ya dari sisi informasi, kemungkinan grogi karena nggak siap materi. Ada orang yang ditanya nggak tahu, gugup, ya akhirnya jadi groginya gara-gara dari sisi materi, ya kan? Menyampaikan materi atau informasi secara lisan. Nah, sekarang kita bahas lisannya dulu. Lisan itu artinya ngomong begini. Interview itu nggak ada yang pakai kebatinan. Nggak ada interview lewat ditulis. Ya ada sih, kuesioner kayak gitu. Cuman itu bukan interview gitu. Interview itu bener-bener lewat lisan yang kita maksud di sini konteksnya. Sehingga kamu silahkan gitu, praktek ngomong sama siapa terserah, ngomong sendiri, ya kan, ngomong sendiri yang benar-benar ngomong sendiri. Tapi aku nggak ada ide, kamu cari aja artikel, kan banyak nih di internet, misalkan pertanyaan yang sering muncul beserta jawabannya, taruh aja di layar laptop, layar HP, pura-pura kamu ditanya, terus di situ ada contoh jawaban, kamu coba sampaikan secara lisan, secara lantang ngomong gitu, pura-pura itu kamu yang ngomong-ngomong gitu, ya kan. Nggak ada temennya, cari temen di tempat tinggal kamu. Kalau perlu kamu record video, kamu share ke grup sekolah, grup kampus. Teman-teman, aku lagi belajar interview nih, mohon di masukannya dong. Barusan aku pura-pura lagi di interview pertanyaan ini, mohon masukannya, share ke grup gitu. Pasti ada yang respon kok, kayak gitu ibaratnya kamu nanya sama teman-teman kamu gitu. Pokoknya gimana caranya ngomong gitu. Karena kalau kamu tadi ya nggak berlatih ngomong, ya cuma baca terus, nanti takutnya belibet. Kamu tahu mau ngomong apa, tapi mulutmu nggak terlatih. Kamu cuma nonton artikel sana-sini, baca sana-sini. Otakmu udah terlatih, mulutmu belum. Nanti mulutmu nggak bisa mengikuti kecepatan otakmu, gitu. Jadi mengingatnya itu juga lewat praktek, gitu. Biar apa? Biar natural. Interview itu sebenarnya ngobrol, gitu. Jadi itu untuk membiasakan saja. Toh juga bisa disampaikan bahwa kamu udah beberapa kali berlatih interview. Kamu udah punya feel-nya tuh, udah punya journey-nya, gitu kan. Oh, kemarin tuh hawanya begini ya waktu aku ditanya soal hal begini. Oke, aku pelajari lagi. Pokoknya praktek saja gitu. Ya. Nah, ini adalah cara kedua untuk mengantisipasi kemungkinan kamu gugup atau grogi gara-gara kurang praktek. Aku ulang lagi, menyampaikan informasi secara lisan. Oke, menyampaikan secara lisan. Kan itu. Dari sisi informasi udah, dari sisi
lisan sudah. Tinggal sekarang latihan menyampaikan, role play gitu aja gitu. Lisan itu ibaratnya ya sama sih, menyampaikan secara lisan. Menyampaikan lisan itu ya kayak begitu, praktek aja. Jadi cuma 2 hal ini sebenarnya gitu. Oke, itu cara mengantisipasinya. Dan bagus ya, kamu harus berlatih itu. Kamu nggak bisa tuh cuma baca, oh gini kalau ditanya gini jawabnya gini, oke gitu. Besok kamu datang ke interview, nggak bisa kayak gitu. Karena kita nggak tahu pertanyaan yang akan ditanyakan apa. Namanya interview itu bukan kuis ya, kayak ditanya, dijawab, terus pindah ke pertanyaan selanjutnya, nggak kayak gitu. Barangkali ditanya gitu, didalemin di situ gitu kan. Nah itu kamu juga harus antisipasi. Oke, itu. Dan interview itu ya sebenarnya rangkaian pertanyaan gitu dari awal sampai akhir. Jadi kamu harus enjoy aja gitu. Praktek aja kan ada orang-orang di sekitar kamu yang bisa untuk praktekkan gitu. Itu ya, ini dari pertanyaan pertamamu secara umum itu dulu. Ya, cara mengantisipasi gugup. Karena ada orang gugup gara-gara nggak biasa ngomong secara baku, secara formal, ada di situasi semacam ini, dikeroyok beberapa orang langsung gitu-gitu. Ada yang gara-gara mungkin dia udah terbiasa gitu, tapi cuma sama teman doang nih gitu kan, ngomongin hal-hal yang receh nih gitu, ngomongin jokes aja atau yang santai aja, tapi begitu disuruh ngomong yang agak mikir dikit nih soal perusahaan, soal ini kamu kurang persiapan, kurang riset gitu ya. Itu jawaban general dari pertanyaanmu nomor 1. Pertanyaanmu nomor 2 sekarang terkait dengan gitu, gimana sih kalau aku ngelamar pekerjaan yang di luar bidangku, atau kan pengalamanku terakhir kayak gini. Ingat ya, relevan itu ukurannya bukan masalah pengalaman yang terakhir gitu, tapi pengalaman seluruhnya yang kamu punya gitu. Oke, contoh hari ini kamu belajar masak, bukan belajar masak deh, hari ini kamu masak, oke? Terus habis masak kamu diminta sama temenmu nyetir dari kota sekarang kata Jakarta ke Bandung. Oke. Sampai Bandung, di sana kan kamu ketemu temanmu lagi. Temanmu di sana bilang, bikinin masakan dong di sini. Ah, nggak bisa. Barusan kan pengalamanku nyetir. Paham nggak? Logikanya gitu. Kamu sekarang masak di sini, selesai masak kamu disuruh nyetir ke Bandung, sampai Bandung disuruh masak lagi, terus kamu nggak mau, alasannya loh aku nggak ada pengalaman itu, nggak relevan, kan pengalamanku terakhir kemarin nyetir, jadi sekarang kalau aku disuruh nyetir lagi aku mau. Aneh nggak kalau pakai analogi begitu gitu loh. Kamu memandang suatu pengalaman itu lewat pengalaman terakhir doang gitu, padahal sebelumnya tuh ada gitu ya. Kamu udah punya kemoceng, punya sapu, punya sekop, punya apa, alatmu banyak, tools kamu bawa. Ya kalau kamu lagi butuh sapu ya keluarin sapu. Kalau lagi nggak butuh ya disimpan kan. Gitu. Terus apalagi ini? Nah itu loh maksudku. Nah beruntungnya kamu adalah kamu sudah punya pengalaman banyak. Dari sisi pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, magang mungkin, pelatihan ini itu. Nah kamu harus melihat itu sebagai pengalaman yang menghasilkan kemampuan. Nanti kalau misalkan ada loker yang soal admin gitu, boleh nggak lamar? Ya boleh, apalagi kamu udah punya pengalaman sebagai admin beberapa tahun, walaupun gitu pengalaman terakhir kamu kemarin gitu hubungannya nggak admin banget gitu. Jadi kalau yang sebelumnya ya admin 100%, yang kemarin itu adminnya paling cuma 10%, 20% gitu. Atau mungkin cuma ya 5% gitu kan. Karena kemarin aku hubungannya sama makanan dan lain-lain kayak gitu. Ya nggak masalah. Nanti kalau ditanya alasannya kenapa gitu, ya kamu bilang saja gitu. Bahwa tadi bahasanya banyak orang yang ngomong, ini ya bahasa yang sering dipakai sama orang ya, bahwa saya ingin ada pengalaman baru gitu. Pengalaman baru, kamu jadi admin lagi sama kayak pengalamanmu yang lebih lama dong gitu. Jadi alasannya juga bukan itu gitu. Nanti sambil dilatih aja gitu kan. Kamu boleh menonjolkan itu sebagai suatu kelebihan. Jangan tadi ya melihat relevan itu cuma dari yang terakhir tadi. Ingat logika masak nyetir masak tadi loh. Kan aneh ya gitu. Jatuhnya jadi aneh gitu. Karena kamu akhirnya tidak mengapresiasi yang kamu alami sebelum kamu sekarang di bagian apa tadi namanya tata boga gitu ya. Gitu. Nah, itu jadi terus caranya gimana? Kamu tidak akan dinilai dari interview langsung begini kecuali kamu datangin walk-in interview atau lewat job fair, ya kan? Mau nggak mau, kalau kamu pengen daftar sebagai admin, CV-mu harus layak seperti layaknya orang yang
jago di administrasi atau punya pengalaman di administrasi. Gimana caranya? Bikin desainnya yang bagus, enak dilihat, nggak ada typo. Lamar jadi admin, typonya banyak. Lah itu kan fatal. Contoh, oke? Gitu. Seorang admin itu harus gimana sih? Rapi, ya kan? Terstruktur, jago huruf, jago angka, jago ngerekap ini itu dan lain-lain. Tunjukkan itu. Kamu pasti udah punya pengalaman itu kan di pengalamanmu dulu waktu jadi admin, sudah tertulis belum di CV. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi intinya kalau dulu pernah jadi admin, sekarang aku hubungannya sama Tata Boga, boleh nggak ngelamar lagi jadi Tata Boga? Boleh. Boleh nggak ngelamar lagi jadi admin? Boleh. Boleh nggak ngelamar lagi di luar keduanya? Boleh. Tapi izinkan perusahaan tahu alasan kamu pengen ngelamar di bidang lain itu apa. Perusahaan cenderung ya akan menolak kalau alasannya itu karena saya pengen saja. Kamu kalau pengen lagi ngidam, kamu lagi pengen banget es krim, kamu bakal jalan kan ya, cari cara gimana caranya aku bisa dapetin es krim, bener gak? Jalan ke toko, jalan ke minimarket buat beli es krim, atau online pesen gitu kan, gitu. Orang kalau bener-bener pengen, pasti pengennya itu akan diikuti dengan tindakan. Kalau kamu bilang bahwa saya ingin daftar kerja sebagai ini, kamu nggak bisa menunjukkan itu sebagai lewat lisan saja. Oke, kepinginan kamu itu sudah terkonversi sebagian jadi tindakan apa? Kayak gitu. Oke, gitu. Oh, karena saya dulu udah pernah menjadi admin. Sehingga saya pengen balik ke dunia itu lagi. Karena itu merupakan salah satu skill yang saya miliki. Gitu. Oh, ya sudah, tunjukkan di CV. Keinginan kamu apa? Gitu. Jadi mulai dari kamu bisa menyusun tuh pengalaman kamu pada saat dulu jadi admin. Gimana tuh? Tanggung jawab apa yang pernah diberikan kepada kamu? Deskripsikan menggunakan angka gitu. Membuat berapa banyak laporan, mendistribusikan berapa banyak laporan ke pihak siapa aja, mengkompil seberapa banyak data, disuruh ngolah berapa banyak data, ngumpulin apa aja, dengan pihak-pihak mana saja gitu-gitu. Itu prestasi-prestasi kamu dalam bentuk load atau beban kerja yang bisa dikonversi sebagai angka. Dan angka-angka itu akan menarik ke pembaca dalam tanda kutip rekruter, perusahaan selanjutnya yang kamu incar. Karena kalau cuma dari lisan, karena saya ingin bekerja dengan suasana baru, saya ingin mengembangkan diri gini nih. Iya, keinginan kamu buktinya wujudnya dari mana gitu. Gitu kan. Jarang sekali ada perusahaan yang kamu misalnya beda bidang gitu ya. Tapi modalmu tuh nol banget. Nol tuh dalam arti nggak ada modal, cuma hanya keinginan. Padahal kamu bisa menginisiatif untuk belajar itu secara mandiri gitu misalkan, atau bisa mempelajari itu dengan baca buku, ikut training ini itu, ikut bootcamp ini itu gitu. Nah, nanti kita cek dulu di CV-nya. CV kamu itu sudah dibentuk sedemikian rupa untuk menonjolkan ya kemampuan kamu di bidang tata boga dan admin atau belum gitu. Karena kamu nggak ibaratnya boleh milih kok, karena skill kita banyak gitu. Kamu punya pengalaman, skillnya banyak. Sekarang terserah kamu. Nanti misalkan ditanya, loh kenapa kok kamu ingin bekerja di bidang admin? Bukankah kamu kemarin sebagai di bidang tata boga sebagai ini gitu ya? Kamu sampaikan, betul Ibu atau betul Bapak, saya merupakan lulusan jurusan ini dengan pengalaman kerja selama sekian tahun. Nah, pengalaman kerja selama sekian tahun ini, itu kamu sampaikan, saya peroleh di sebagai ini dan ini misalkan gitu. Nah, di sini terlihat bahwa saya yakin bahwa dari pengalaman-pengalaman kerja gitu, selain saya kuat di bidang tadi tata boga, saya juga memiliki kemampuan di bidang administrasi. Nah, saat ini saya berencana untuk jangka panjang gitu. Setelah saya pertimbangkan itu, untuk karir profesional saya ingin menggunakan kemampuan administrasi saya gitu. Saya ingin ini dengan modal memiliki pengalaman kerja selama sekian tahun di perusahaan ini. Di sana saya terlatih untuk melakukan ini sehingga saya terampil menggunakan software ini itu atau membuat laporan ini itu. Namun saya yakin dan saya sadar bahwa untuk ada di dunia profesional, pengalaman kerja saya tadi yang hanya katakanlah 1 tahun itu masih kurang panjang. Sehingga saya ingin mencari kesempatan di mana saya diberikan tanggung jawab dalam jangka waktu lama untuk perjalanan karir saya sampai akhir, sampai ujung, menggunakan keterampilan saya ini saja terkait dengan administrasi, misalkan kamu sampaikan gitu. Nanti ngelas, lalu tata boga kamu gimana?
Ya, sampaikan saja bahwa itu merupakan salah satu skill saya juga gitu, dan saya akan menggunakan itu mungkin tidak untuk karir tapi untuk hobi saja gitu. Misalkan untuk masak-masak di rumah untuk keluarga gitu, nggak masalah gitu. Jadi kamu yakin bahwa skillmu banyak, jadi tinggal pilih kamu mau ngejual yang mana gitu. Oke? Itu. Nah, kamu coba, itu butuh dilatih, butuh jam terbang. Ini bahasa aku ini cuma bahasa asal ceplos, asal ngomong aja ya. Nanti silahkan dipraktekin dulu dengan gaya bahasamu, disesuaikan dengan kondisinya. Aku juga belum lihat CV-mu kan, gitu. Tapi kamu harus menyampaikan secara lantang hal tersebut dan secara yakin bahwa ini bukan karena ya aku ini coba-coba deh gitu. Ya aku gitu. Dilatih itu kayak gitu. Dan aku yakin itu bisa. Kenapa? Karena kamu bukan orang pertama yang ingin berkarir gitu, lintas bidang. Kamu juga bukan orang pertama yang ibaratnya dulu masuk industri A, pindah industri B, terus pengen pindah A lagi gitu. Kamu bukan orang pertama, udah ada jutaan atau nggak tahu udah banyak orang deh yang udah melakukan itu. Mungkin kamu bisa menemukan orang lain selain aku, jadikan referensi pandangan saja gitu. Akhirnya kamu harus bagaimana. Tapi tetap untuk meyakinkan orang di awal, suka atau tidak suka, kamu harus ya menuliskan itu dengan baik di CV. Perusahaan tidak akan ya menilai kamu langsung interview gini, kecuali yang tadi ya walk in atau job fair gitu ya. Suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu, karena itu dokumen yang akan kita pegang dulu kan. Sehingga kalau kita merasa bahwa oh ini cocok nih, ini menarik nih, coba kita berikan kesempatan untuk ke tahap selanjutnya biar kita mengenal lebih dalam. Barangkali yang tertulis ini baru permukaannya saja. Nah, untuk memunculkan kesan tersebut, gitu ya, kamu harus memiliki CV dan dokumen lain yang lengkap, oke? Dan yang terakhir, kamu jangan sampai lupa bahwa kita ada di era digital. Artinya, sambil kamu sibuk nyari loker, kamu juga harus sibuk pengembangan diri. Jangan sampai sehari kamu cuma ngelamar kerja mulu, tapi kamu nggak belajar ini itu, latihan ini itu, bikin project sendiri apa gitu, mengelola Excel gitu, atau apapun itu. Jangan sampai juga kamu cuma ngelamar kerja, tapi kamu lupa branding. Branding tuh kan kamu punya sosial media tuh, kamu pasti punya LinkedIn ya minimal ya, gitu. Kamu ngapain dengan LinkedIn-mu? Kalau kamu sibuk nyari kerja, LinkedIn juga dipakai cuma untuk nyari kerja, ya rugi, gitu kan? Kamu branding lah di sana. Kamu berlatih apa? Bikin postingan, bikin konten di sana, gitu. Lebih dari sekedar konten, biar recruiter itu ngelihat kamu bahwa ini loh saya tuh bisa. Saya tuh pengen ngelamar di bidang ini tuh lebih dari sekedar saya pengen, karena saya bisa. Cuman bisa saya kemarin baru dipraktekkan sekian lama. Saya ingin lebih jangka panjang karena ingin menggunakan ini sebagai karir utama saya gitu. Nah, tunjukkan itu lewat postingan-postingan sosial media, dan dua ini harus balance. Jangan sehari juga kamu ikut webinar, seminar, belajar tapi nggak lamar kerja. Atau sebaliknya, lamar kerja mulu tapi nggak ada branding atau pengembangan diri gitu. Nah, hal inilah yang bisa kamu lakukan untuk kedepannya. Terlepas kamu fresh grade atau kamu udah punya pengalaman kerja. Gitu ya, Sis ya. Secara umum jawaban dari dua pertanyaan kamu itu ya. Semoga cukup jelas. Kalau kurang jelas tinggal ditonton ulang nanti ini. Oke, ada pertanyaan apa lagi yang bisa kita diskusikan mungkin? Sejauh ini sih cuma itu aja sih Pak. Saya cukup puas untuk jawabannya. Oke, gitu. Silahkan dipraktekkan ya. Ingat ya, kamu harus Baik, Pak. mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Begitu galau gitu kan, langsung tanya sama orang yang tahu. Toh juga kamu ada di grup loker gitu. Kamu bisa nanya tuh ke komen, teman-teman aku lagi belajar ini nih, ada rekomendasi website-nya nggak? Ada rekomendasi channel YouTube-nya nggak? Ada rekomendasi artikel nggak? Gitu-gitu. Teman-teman minta tips soal ini dong, tanya aja ke grup gitu. Pasti ada yang jawab gitu. Karena di grup itu juga ibaratnya kan nggak cuma job seeker, ada user, ada recruiter gitu yang bisa kamu ajak komunikasi walaupun mereka jarang nongol gitu ya. Oke, sesi general mungkin cuma itu dulu pertanyaannya ya. Kita masuk ke sesi detail ya. Oke, mohon ditunggu.